Izin Pak, saya Eulera Panjaitan ingin mendemokan hasil proyek saya, yaitu aplikasi PPAA atau pencatatan progres adik asuh di UKM SIS Mengajar. Setelah jalan akan ada penentuan pilihan, ada pengajar reguler dan pengajar tamu. Kalau dia pengajar atau kakak asuh yang reguler, dia mengajar sekali seminggu. Kalau pengajar atau kakak asuh yang tamu, dia mengajar sekali 2 minggu. Kalau dia dipilih sebagai reguler, maka dia akan muncul frame yang login reguler. Karena belum ada akun, akan ada rule validasi yang muncul. Tinggal melakukan sign up. Datanya akan tersimpan di database regular teacher yang ini. Misalnya nama, sign up berhasil dan tersimpan di database. Nah, tersimpan database. Login dengan akun yang tadi. Login berhasil. Ini adalah tampilan home-nya dengan berbagai fitur. Yang pertama ada fitur dashboard berisi ringkasan data seperti jumlah adik asuh, jumlah export file, dan juga jumlah pengajaran yang telah dilakukan menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada fitur manajemen berisi manajemen data adik asuh seperti penambahan. Salah satunya adalah penambahan. Kita tekan tambah, ada rule validasinya. Misalnya nomor absen 1, nama adik asuh, dan umurnya. Simpan, input berhasil. Dia tersimpan di adik asuh yang ini. Refresh, nah dia tersimpan database. Kita kembali dan tersimpan di tabel. Ini fitur pencarian, mencari nama yang mengandung huruf tersebut, huruf yang dicari. Misalnya huruf EU ini. Berhasil mencari, dihapus, Eulera Panjaitannya dihapus. Hapus data berhasil. Seperti itu. Terus tambah lagi, misalnya nomor 26. Berhasil, kembali, database pun dia berhasil terupdate. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur pencatatan. Ini ada buku pedoman manajemen adik asuh, buku pedoman pencatatan progres, dan buku pedoman kakak asuh. Setelah pengajar atau kakak asuhnya dia merasa sudah memahami alurnya, tinggal mulai mencatat. Akan muncul halaman pengisian progres adik asuh. Kita masukin tadi datanya ada 26 dengan nama Eulera. Misal minggu pengajaran ke-8, ke-9 dengan nilainya misal 98. Simpan, tunggu. Dia akan tersimpan di database yang ini, di tabel yang ini, tabel progress, bukan database bernama database di tabel progress. Tekan simpan, maka input berhasil, tersimpan database. Nah, misalnya ingin mencari juga ada fitur pencarian, tinggal cari yang W. Nah, kita ubah juga bisa, nilainya jadi 100 misalnya. Ubah, update berhasil, database pun dia terupdate. Tadi tekan hapus, berarti misalnya ini yang kita ubah, tadi salah tekan hapus, berarti misalnya 875, ubah, berhasil 78, atau kita tambah data lagi untuk yang Matias tadi 21. Matias atau sudah capek-capek nulis tapi mau ubah lagi, tinggal reset, dihapus. Ada juga rule validasinya,
Bisa kita hapus lagi yang ini, tinggal hapus. Kembali. Selanjutnya ada fitur jadwal untuk melihat jadwal pengajaran. Misalnya di date-nya kita setting otomatis jadi ke Agustus, maka ini pun otomatis berubah tabelnya. Dia yang bulan Juli yang ini dia nggak muncul lagi. Nah, seterusnya kita dibalikin lagi, dia akan muncul lagi. Nah, selanjutnya ada fitur penilaian. Inilah fitur yang inti di aplikasi ini. Tekan tambah. Misalnya tadi dia datanya yang dimasukin 26, nama aplikasinya euro ya. Nah, ini ada fitur validasinya juga. Tekan insert. Nah, otomatis muncul nilainya. Ini diambil dari tabel progress. Misalnya tadi dia kelas C misalnya. Kita misalnya kelas C, terus hasil progress sebelumnya misalnya 78. Klik hasil, maka dia akan otomatis muncul. Kita cetak, maka dia akan berhasil tersimpan di yang ini. Nah, tersimpan di sini dia. Selanjutnya kita simpan, maka dia akan tersimpan ke tabelnya yang ini. Nah, bisa juga ada fitur pencarian, cari Lionel Messi. Nah, bisa juga penghapusan, tinggal klik ini hapus. Nah, fitur yang terakhir ada fitur laporan. Dia ini untuk export file. Misalnya tadi kita buka file yang tersimpan di yang baru tadi kita simpan, kita cetak tadi. Ini yang ini kita open, ini kita bisa edit, bisa tambahin pencetak, simpan perubahan, maka dia akan tersimpan. Nah, yang tersimpan, kita bisa ekspor filenya ke PDF, tinggal ekspor, misalnya namanya europbo.pdf, maka dia akan tersave. Nah, dia akan tersave yang ini dia tersave. Selanjutnya kita lihat, kita searching ya, di searching euro BBO. Nah, dia sudah ada. Atau kita convert, kita ekspor ke CSV euro bbo.csv, save. Nah, dia sudah ada. Begitupun di program di NetBeans juga diberitahu. Nah, dia berhasil tersimpan. Untuk yang ini errornya untuk input string tadi sih, gak ada masalah. Selanjutnya untuk yang tamu sebenarnya sama aja dia. Untuk yang tamu, kebetulan tadi aku udah ini dia dari database, data diri ada EU11. Login. Untuk tampilannya sama ya, cuman dia bedanya itu di jadwalnya, dia sekali 2 minggu. Nah, seperti ini. Baiklah, sekian demo dari saya. Terima kasih, Pak.